Dr. Satakar from APLMA. Welcome to Indonesia, Dr. Good morning. Bapak Ibu, Pak SBY is a very famous army general. The job of army is to make sure if what happens with human, then we are very well prepared. Dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, historically, the worst casualty when human being have a war with another human being is 50 million people. Terjadi in World War II. Tapi in history, the biggest casualty of war between human being and pathogen. Pathogen itu bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit atau fungus. Bakteri contohnya TBC, virus contohnya COVID, parasite contohnya malaria. So in human history, the biggest casualty is above 1 billion. War with pathogen, perang dengan patogen. TBC itu kills more than 1 billion people in the last 100 years. Black Death, another type of pandemic pathogen in Europe, kills 200 million people. We have another, any type of flu, the Spanish flu, the avian flu, the bird flu, the total maybe 100 million and above. Jadi saya suka bercanda sama teman-teman di Kemenhan sama waktu itu bicara sama Pak Prabowo. Sebenarnya perang jumlah manusia yang meninggal karena perang menghadapi patogen itu jauh lebih besar daripada jumlah manusia meninggal perang sesama manusia. So we have to put more budget to Ministry of Health dan Ministry of Defense. Gitu kan? Saya sempat tanya-tanya dengan TNI, saya tanya, berapa orang yang meninggal karena sakit dan berapa orang yang meninggal karena ketembak musuh? Mungkin lebih banyak yang meninggal karena sakit, gitu ya. Baik itu bisa sakit jantung, sakit stroke, dan juga saya baru dengar malaria. Yang tadi dilaporkan sama beliau ada tentara TNI meninggal karena malaria. Ada berapa? Ada 2 atau 5. Saya sering tanya, berapa yang meninggal karena ketembak gitu di sana ya dibandingkan dengan yang kena malaria. Jadi Bapak Ibu, ini maksud saya untuk memberikan gambaran bahwa penyakit yang disebabkan oleh penularan virus, bakteri, parasit, fungus yang masuk kategori patogen ini besar sekali dampaknya. Itu sebabnya saya ucapkan terima kasih karena Pak SBY mengambil role di sana. Role istilahnya perdamaian dengan patogen. Role di mana kita bisa mengurangi ratusan ribu bahkan jutaan kematian death karena manusia humanity terkena patogen. Saya ada beberapa sedikit data. Penyakit menular yang paling banyak di dunia sekarang tersisa. Nomor 1 adalah tuberculosis, nomor 2 HIV, nomor 3 malaria. Dr. Satak definitely knows, saya informasikan ke Pak SBY, banyak sekali global funding mechanism, institution yang finance this. Ada institusi namanya Global Fund. Kita berhasil tambah Dr. Dante sebagai bos. Itu size-nya 16 billion US. Dan mereka membagi-bagikan uang, distribute money to many countries supaya bisa mengatasi TBC, HIV, malaria. Ada juga fund tertentu organisasi yang namanya Gavi. Saya duduk di sana sebagai board member bersama Jose Emmanuel Barroso, ex-president dari EU. Itu is another 13 to 14 billion US dollar fund yang setiap 3 tahun di-replenish. Itu isinya apa? Membagikan vaksin untuk mencegah penyakit-penyakit menular. Jadi in terms of funding, huge funding available sebenarnya untuk menangani penyakit menular ini. Karena itu tadi di global TBC itu 10 juta kasus baru per tahun.
HIV 1,3 juta, catatan saya malaria sekitar 2-3 juta kasus per tahun. Di Indonesia, estimasinya WHO tuberkulosis sekitar 1,3 juta orang, dan 1 juta tuberkulosis di lokal 1,1 juta orang, malaria lebih banyak 1,2 juta orang per tahun kena malaria, dan HIV yang relatif lebih rendah mungkin sekitar puluhan ribu, 30.000 orang. Itu yang kena yang banyak. Tapi kalau yang meninggal, yang TBC catatannya 134.000 per tahun di Indonesia, HIV 26.000, malaria 100. Jadi kalau dari sisi kenanya penularan malaria tinggi, tapi dari sisi kematian dia rendah. Kalau HIV itu dari penularannya relatif rendah, tapi kematiannya, mortality-nya very very high. TBC penularannya tinggi, 1 juta per tahun, kematiannya 134.000. Mungkin kalau kita bicara, oh cuma 134.000 itu kira-kira 1 orang meninggal per menit. Jadi saya ngomong ini mungkin udah 10 orang meninggal gitu, karena penyakit TBC di Indonesia. Nah, yang kami ingin sekali bahwa Pak Presiden SBY nanti bisa menggerakkan komunitas internasional adalah karena memang penyakit menular ini Pak, sometimes neglected, especially for developing country. Kalau penyakit menular kayak COVID, karena itu kena semua negara kaya kena, itu cepat Pak diadres. Tapi kayak tuberculosis, it is a poor country syndrome. Itu 100 tahun, 100 years, still we cannot solve tuberculosis. Same with malaria, it's poor country syndrome. Tuberculosis and malaria adalah infectious disease that happens in the country. That's why ini stay very very long in the world and kills 100,000 and millions of human